Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur, kita punya Allah yang luar biasa. Kita boleh merasakan kasih Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang begitu mulia, yang begitu adil, yang hidup, yang benar dalam hidup kita. Dan kita layak untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita akan persiapkan hati kita akan masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah. Sungguh Dia layak, sungguh Dia Bapa yang sungguh dimuliakan. Marilah kita memuji-muji dan memuliakan Dia karena keagungannya, karena kebenarannya dalam hidup kita. Kita bersyukur punya Allah seperti Dia, Allah yang begitu kasih, begitu rahmat dalam hidup kita. Mari kita bersyukur dan kita memuji dan memuliakan namanya. Layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Engkau layak disembah, layak disembah. Mari kita akan masuk dalam doa kita. Memuji Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena rahmat-Mu. Karena kami ada hanya karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu yang tidak pernah lepas daripada kehidupan kami. Selalu baru kami nikmati setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu sabar kepada kami. Engkau begitu penuh dengan pengertian kepada kami. Walaupun seringkali kami mengabaikan Tuhan, kami terlalu sibuk dengan perkara kami. Kami terlalu sibuk dengan aktivitas kami Tuhan, bahkan kami melupakan Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah lepas daripada kehidupan kami. Engkau menanti kami Tuhan,
Engkau menunggu kami, untuk kami boleh kembali kepadamu. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah pada pagi hari ini. Kami mau bersekutu, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau serahkan Tuhan persekutuan doa pagi ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Kiranya Engkau rahmati masing-masing kami. Untuk kami boleh mengerti, memahami maksud dan rencana-Mu. Untuk kami boleh mengerti firman-Mu, diteguhkan, dikuatkan, ditegur. Dan kami boleh melakukan apa yang baik, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi, saudara. Terima kasih untuk dalam kehidupan kita. Tuhan kita ini luar biasa. Kita hari lepas hari, kita diberkati, kita disertai Tuhan, kita dipimpin Tuhan. Kita mungkin melayani dengan Tuhan, kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita sibuk dengan aktivitas gereja setiap hari dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah lepas daripada kehidupan bergereja. Tapi sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, kita seringkali juga mengabaikan Tuhan. Kadang kita lupa, kita ambil keputusan kita sendiri, kita memaksakan kemauan kita sendiri dalam kehidupan kita. Kita maunya apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, supaya Tuhan turuti. Tapi kita seringkali lupa untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Marilah kita melalui lagu ini, kita juga belajar untuk kita meminta Tuhan, kita merendahkan hati, meminta Tuhan yang mengatur hidup kita, yang berdaulat penuh atas hidup kita, mengajar kita untuk setiap hari lebih taat, setiap hari lebih mengasihi Dia, dan setiap hari lebih bergantung akan kehidupan kita kepadanya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Biarlah kita nyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan, dengan merenungkan akan kasih setia Tuhan. Kita boleh benar-benar rindu untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencananya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa
hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Saya serahkan kepada Ibu Monica. Ya, selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saudara-saudara. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami ingin diberkati Tuhan lewat firman-Mu, biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk kami siap diberkati Tuhan pagi ini. Untuk kami boleh makin hari makin mengenal isi hati-Mu, dan kami makin hari menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu Tuhan. Berikan kami hati yang terus bijaksana Tuhan, hati yang mau dengar-dengaran sama Tuhan, hati yang peka, supaya kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang hidupnya berkenan dan takut akan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan waktu ini, kiranya Engkau yang boleh bekerja, Engkau yang boleh mempunyai acara Tuhan pada pagi hari ini, berkati supaya semuanya berjalan dengan lancar, internet boleh berjalan lancar, setiap kami boleh mendengarkan firman dengan baik, boleh berkonsentrasi, dan kami semua diberkati pagi ini. Tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan terima berkat Tuhan, dan kami percaya hari ini setiap kami akan diberkati. Dalam nama-Mu kami serahkan doa sembahyang kami, haleluya, amin. Ya, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Saya kasih judul Bendaharanya Tuhan. Mungkin ada yang mau bacain buat kita dari Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Ada yang mau baca? Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Lukas 16, 1 sampai 9. Iya. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.
Kata bendahara itu dalam kata bendahara itu cukup ya? Sampai 9 kan? Sampai 9, iya. Kata bendahara itu di dalam hatinya. Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku berbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikian jauh penjelasan firman Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Ruth yang udah bacain firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu semuanya, firman Tuhan kita pagi ini saya kasih tema bendaharanya Tuhan. Sebetulnya saya nggak mau gitu ya, tapi ini terus Tuhan kasih di hati saya untuk di share gitu ya. Akhirnya ya udah deh, saya taat gitu ya. Saya percaya kalau taat pasti Tuhan punya maksud kenapa harus di share gitu ya. Nah, pagi ini saya tuh mau bahas tentang bendaharanya Tuhan. Jadi bukan tentang bendahara yang tidak jujur, tapi tentang bagaimana menjadi seorang bendahara gitu ya. Dulu waktu saya tuh beberapa tahun yang lalu ada satu orang hamba Tuhan, dia itu kalau berdoa buat saya gitu ya, selalu berdoa buat saya sama Rudi gitu, selalu berdoa berkati supaya Bu Monik, Pak Rudi itu menjadi bendaharanya Tuhan, bendahara Tuhan yang bisa dipercaya gitu. Waktu saya tuh didoain itu, ya pertama kali dengernya biasa-biasa aja. Bendaharanya Tuhan yang bisa dipercaya gitu. Terus tapi lama-lama setiap ketemu pasti berdoanya tuh jadi bendaharanya Tuhan yang bisa dipercaya gitu ya. Lama-lama ya mikir, itu tuh maksudnya apa sih bendaharanya Tuhan yang bisa dipercaya gitu. Terus kalau akhirnya saya mikirnya gini, oh mungkin tuh bendaharanya Tuhan yang bisa dipercaya itu harus sering ngasih persembahan buat pekerjaan Tuhan nih gitu, harus sering rajin keluar uang gitu. Tapi waktu itu aku mikirnya, perasaan aku ini dari kecil tuh dididik sama mama gitu ya. Ya terus puji Tuhan juga sama Rudi gitu. Kita nih berdua nggak pernah berpikir gitu kalau mau ngasih buat pelayanan. Kita tuh selalu berusaha mau kasih, nggak pernah pelit juga gitu. Terus kalau misalnya lihat orang yang lagi susah juga kita nggak pernah pelit gitu. Kita selalu dengan apa namanya? Dengan senang hati kita langsung mau bantu gitu. Nah, kemudian akhirnya jadi terus mikir terus, jadi Tuhan ini maksudnya apa sih? Jadi bendaharanya Tuhan, jadi bendahara Tuhan yang bisa dipercaya gitu. Akhirnya ketika saya tanya Tuhan terus seperti itu, Tuhan tuh bukain satu apa namanya? Satu pengertian tentang bendahara gitu. Kalau kita mau lihat di Wikipedia gitu ya, bendahara itu adalah seorang yang penyelenggara pemerintahan yang mengatur pemerintahan. Dia tuh ngatur urusan sultan zaman dulu, dari nikah, lahir, sampai kawin, segala macam gitu. Terus kalau di kamus, bendahara itu adalah penanggung jawab keuangan, pengurus keuangan, tempat menyimpan harta benda gitu. Nah dari situ terus
ketika saya tahu, oh ternyata bendahara itu tugasnya itu gitu. Kemudian saya jadi ingat, ternyata ketika saya tuh didoain jadi bendaharanya Tuhan yang bisa dipercaya itu, ternyata saya itu punya tugas. Tugasnya itu ya saya jadi penanggung jawab keuangannya Tuhan, jadi pengurus keuangannya Tuhan, tempat tempat menyimpan harta bendanya Tuhan gitu. Ketika saya disadarin Tuhan bahwa tugas kita adalah itu gitu, jadi tempat menyimpan harta bendanya Tuhan, di situ pelan-pelan Tuhan ubahkan juga kehidupan saya sama Rudi gitu. Nah, jadi kita tuh pagi ini diingatkan gitu ya, bahwa berkat yang kita punya saat ini itu adalah miliknya Tuhan. Kita ini dipercaya, kita ini dititipin, disuruh kelola dengan baik gitu. Jadi kita jangan sampai kayak bendahara yang tadi, jadi bendahara yang akhirnya dicap tidak jujur gitu ya. Kita salah mengelola. Kita mengelola dipercaya milik Tuhan. Berarti kalau kita tuh dipercaya mengelola milik Tuhan, ya berarti kita harus hati-hati. Kita nggak bisa sembarangan, kita harus bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. Di 1 Korintus 4-2, slide selanjutnya, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya gitu. Jadi kita ini pelayan-pelayan Tuhan. Yang dituntut nanti akhirnya ketika kita nanti ketemu Tuhan adalah kita dapat dipercaya gitu. Sudahkah kita jadi orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah titipkan buat kita gitu. Jadi kemudian Tuhan taruh di hati saya, kalau kamu mau jadi bendahara yang dapat dipercaya, apa aja sih yang harus kamu tuh lakukan gitu. Nah ini saya share dari kehidupan saya sama Rudi gitu ya. Yang pertama, Tuhan tuh ingetin gitu loh. Ingat gitu ya, prioritas kita nomor 1 itu Tuhan gitu dalam hal mengatur keuangan kita. Jangan pernah lupa yang namanya perpuluhan gitu. Jangan pernah merasa sayang kasih perpuluhan. Dulu saya waktu itu kan sempat yang susah banget gitu ya. Aduh pokoknya kalau mau kasih perpuluhan bingung antara bayar utang sama ngasih perpuluhan gitu. Waktu itu kita juga ini gimana ya gitu loh. Nanti kalau kasih perpuluhan sedangkan kita juga ada kebutuhan yang lain gitu. Waktu itu kita sempat yang bingung seperti itu gitu. Tapi ya kita tetap kasih gitu. Tapi akhirnya kita ngasih, kita juga nggak pernah tahu. Waktu itu diskusi sama Rudi, bagaimana ya kita ini ngasih perpuluhan tapi kita juga nggak pernah tahu untung kita tuh berapa gitu loh. Karena ya kan namanya kerja kayak begini nggak pernah tahu ada untungnya bagaimana gitu. Kadang-kadang pameran aja rugi segala macam gitu. Tapi waktu itu ya nih Tuhan kasih hikmat. Saya bilang, udah deh kita begini aja. Kita kan nggak pernah tahu untung kita tuh berapa gitu. Setiap kita terima uang, sekarang kita kan udah tahu nih kalau kita jualan itu kita tuh untungnya ambilnya marginnya berapa. Jadi sekarang setiap kita terima uang dari customer, kita langsung kasih aja. Misalnya kamu terima uang dari customer 10 juta gitu. Kamu udah tahu untung kamu berapa, langsung kamu kaliin 10%, langsung kamu store ke gereja. Jadi ngasihnya nyicil-nyicil kata Rudi. Ya udah nggak apa-apa, aku bilang itu yang penting nanti bilang sama bendaranya nggak usah dimasukin dulu. Nanti kalau udah di akhir bulan baru di total aja gitu loh. Akhirnya ya kita di CPB kita begitu. Jadi kita kasihnya nyicil-nyicil gitu loh. Waktu itu Rudi juga bilang, jadi dikit-dikit nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Yang penting kita apa namanya? Yang penting kita kasih perpuluhannya, kita jadi tahu mana yang benar, mana yang enggak. Kalau enggak kita nggak pernah tahu benernya tuh berapa gitu. Mendingan setiap kita terima, mau banyak mau dikit, langsung kasih aja. Langsung bagi kali keuntungan kamu kali 10% gitu. Ya akhirnya waktu itu kita lakuin itu gitu. Ya dari yang sedikit, benar-benar sekarang Tuhan kasihnya udah bukan sedikit lagi gitu. Ya benar-benar Tuhan pulihin gitu. Dan itu kita alami ketika kita belajar mau taat. Prioritas nomor 1 itu Tuhan. Kita kasih perpuluhan, benar-benar itu Tuhan juga bukakan hal-hal lain yang lebih luar biasa yang nggak pernah kita pikirkan gitu ya. Nah kemudian kita kadang-kadang mikirkan, saya tuh nggak perlu ngasih perpuluhan. Yang penting persembahan saya itu banyak gitu. Kadang-kadang kita kalau misalnya dulu saya pernah lagi ingetin, ayo perpuluhan gitu. Perpuluhan itu sama persembahan. Pokoknya aku tuh ngasih persembahan aja ke gereja tuh udah berapa, bisa dihitung udah ratusan juta gitu. Jadi itu
udah termasuk perpuluhanku. Padahal itu Tuhan nggak mau. Perpuluhan itu ya perpuluhan, persembahan ya persembahan. Di Maleakhi 3 ayat 8 ya, di sini dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Di sini dikatakan persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, bukan atau. Berarti ada dua macam, perpuluhan dan persembahan khusus. Jadi jangan kita gabungin dengan persembahan-persembahan kita yang udah kita kasih, misalnya buat pembangunan gereja, buat mungkin membantu hamba Tuhan yang lagi sakit atau apa. Beda, perpuluhan ya perpuluhan, persembahan ya persembahan. Karena Tuhan udah bilang di sini dan, bukan atau. Jadi nggak ada pilihan. Dua-duanya tetap harus dilakukan gitu. Kalau kita menganggap perpuluhan kita itu adalah persembahan, itu beda gitu ya. Jadi tetap nomor satu, Tuhan tuh ingetin perpuluhan gitu. Kemudian Tuhan juga punya janji kan di Maleakhi yang di bawahnya gitu. Kita memberikan perpuluhan, apa yang Tuhan mau kasih buat kita. Di Amsal 3 ayat 9-10 juga dibilang, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Di sini janji Tuhan itu nggak pernah salah, selalu ya dan amin. Ketika kita mau taat, ketika kita mau kasih perpuluhan, itu lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah gitu ya, nggak bakalan kita akan kurang gitu. Kemudian yang kedua yang Tuhan ingetin sama saya sama Rudi gitu ya, adalah yang kedua itu adalah rubah fokus kita gitu. Ketika kita sadar kita ini bendaharanya Tuhan, kita dikasih tanggung jawab mengelola, kita jadi otomatis tuh kita akan mikir gitu ya, bahwa ini tuh punyanya Tuhan gitu. Ini tuh kita dikasih kepercayaan. Kita dititipin uangnya Tuhan, harta bendanya Tuhan. Jadi jangan pernah salah mengelolanya gitu ya. Jangan sampai bikin Tuhan kecewa gitu. Jangan pernah terus sembrono pakai uangnya. Jadi harus hati-hati pakai uangnya. Itu kita diingetin Tuhan seperti itu ya. Terus nggak usah takut ketika kita mau melakukan hal mengeluarkan uang ketika itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan gitu. Karena semuanya pasti akan dicukupkan gitu ya. Kadang-kadang kita mikir kan, ketika kita mau bikin acara atau kita mau kita mau bikin program gitu ya. Kadang-kadang mikir, aduh, ini tuh uangnya banyak banget gitu loh. Bagaimana cara nyukupin uang segini banyak gitu ya. Tapi ternyata kita bisa lihat ya, ketika kita mau lakukan itu untuk pekerjaan Tuhan, nggak mencuri kemuliaan Tuhan, pasti dananya selalu surplus. Nggak pernah dananya itu defisit. Kalau kita benar-benar lakukan itu buat Tuhan, hati kita, fokus kita itu buat Tuhan, pasti semuanya Tuhan akan tambahkan gitu. Saya juga rasakan itu ketika saya mau juga pergi pelayanan gitu ya. Kadang-kadang di aplikasi itu dulu kan sebelum corona, setahun itu bisa pergi 3-4 kali gitu. Kadang-kadang bisa perginya seminggu gitu. Kadang-kadang perginya bisa 3-4 hari. Itu banyak teman-teman yang tanya sama saya, kamu pergi kayak gitu tinggalin klinik, gimana kamu kerjanya gitu loh. Tapi aku bilang, aku tuh nggak pernah takut pergi kayak gitu loh. Karena memang aku pergi pelayanan. Jadinya waktu aku kebuang banyak buat klinik. Padahal sekali aku kerja di klinik itu 1 hari, aku dapat berapa gitu. Tapi ketika aku pergi pelayanan, memang jumlah pasien aku berkurang. Tapi Tuhan itu bisa berkati aku dengan cara yang lain, ya pasiennya bisa yang terus melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Jadi jumlah yang aku dapat itu sama dengan yang aku tinggalin pekerjaanku ketika aku nggak kerja, aku bilang gitu. Karena semuanya Tuhan tetap cukupin, semuanya tetap Tuhan sediakan gitu. Malah kadang-kadang misalnya aku biasa dapat berapa, aku bisa dapat lebih walaupun aku pergi tinggalin gitu. Jadi aku nggak pernah takut gitu ya ketika aku lakukan pekerjaan buat Tuhan, itu Tuhan udah selalu cukupin gitu. Jadi jangan pernah takut kalau kita lakukan pekerjaan buat Tuhan, kita mau bikin program apa, kalau itu memang tujuan kita, fokus kita buat Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan akan berkati, pasti Tuhan akan surpluskan. Terus yang ketiga, yang Tuhan ingetin buat saya sama Rudi, ketika kita tuh diberkati Tuhan, ketika kita dikasih Tuhan kepercayaan untuk mengelola, itu tuh yang di pikiran kita itu udah bukan cuma
untuk kita gitu. Untuk kita nikmati, untuk kepuasan kita gitu. Kita dulu kalau kita ada uang gitu ya, kita langsung mikirnya, wah nanti kita mau ini, kita mau ini, kita mau punya ini, kita mau punya ini gitu ya. Tapi sekarang ya memang Tuhan tetap kasih kita mimpi gitu, tetap Tuhan kasih kita kepengen ini, kepengen ini. Tapi sekarang fokusnya udah bukan itu nomor satu gitu. Nomor pertama yang kita ingat itu adalah ketika kita diberkati Tuhan, bukan kita yang nomor satu, tapi kita harus jadi berkat. Kita harus bisa mikirin orang lain, kita harus bisa menebar kebaikan gitu. Saya ketika saya disuruh Tuhan dari bulan Januari untuk sampein siar firman Tuhan ini, saya tuh nggak mau gitu ya. Karena saya merasa, aduh gila, ngomongin hal uang yang saya sendiri juga belum benar, yang saya sendiri juga masih terus belajar, ini disuruh nyampein gitu ya. Saya dari Januari saya udah bilang saya nggak mau gitu ya. Tapi bulan ini terus itu saya diingetin terus gitu ya. Dari renungan saya, dari khotbah-khotbah yang saya dengar gitu, semuanya suruh tentang hal ini gitu. Akhirnya saya bilang, oke Tuhan, aku taat gitu ya. Jadi dari khotbah Niko 2 minggu yang lalu, saya tuh diingetin gitu ya. Dari Galatia 5 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita tuh mau ingat gitu ya, seperti yang kemarin khotbahnya Niko. Sebagai orang-orang merdeka, kita ini ada tugas jadi bendaranya Tuhan. Yuk, mari kita belajar seperti yang Niko kemarin bilang. Kita nggak mikirin kenyamanan kita sendiri terus gitu. Tapi terus tanya Tuhan, minta kepekaan sama Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi gitu ya. Jangan kita jadi seperti orang kaya yang bodoh di Lukas 12. Dia nggak bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Karena ketika dia merasa, oh besok aku akan menikmati hasil kerja kerasku, akan duduk-duduk gitu ya dengan manis gitu. Ternyata firman Tuhan berkata, di situ apa? Dia langsung kata Tuhan, hari ini juga kamu mati gitu ya. Nah, kita jangan sampai seperti itu gitu ya. Kita merasa kita nih diberkati Tuhan, kita harus menimbun banyak harta buat kita nanti di masa tua gitu ya. Jangan kita jadi seperti orang kaya yang bodoh gitu. Di Lukas 12 ayat 19 sampai 21 dikatakan kan, sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, ini yang Tuhan juga ingetin gitu ya. Mari kita jangan jadi orang kaya yang bodoh, yang kita merasa kita perlu menimbun harta demi masa depan, tapi akhirnya kita nggak menikmati di masa depan gitu ya. Mari kita menjadi orang kaya yang bijaksana, jadi bendahara Tuhan yang bisa dipercaya gitu. Apa yang Tuhan juga mau ingetin buat waktu itu buat saya gitu ya sama Rudi. Jangan pernah takut untuk menjadi berkat, karena janji Tuhan itu ya dan amin gitu ya. Di Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Gitu ya. Ini janji Tuhan. Janganlah di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Gitu ya. Jadi, mari kita jangan pernah takut untuk jadi berkat. Karena janji Tuhan itu selalu ya dan amin gitu ya. Kita pasti akan menuai apa yang kita tabur gitu. Kalau sudah tiba waktunya, pasti kita akan menuai gitu ya. Kemudian jangan pernah takut kalau kita menyebar harta gitu. Karena ya janji Tuhan pasti ada orang yang menyebar harta tapi dia bertambah kaya gitu. Ada yang menghemat tapi selalu berkekurangan gitu ya. Kadang-kadang saya dulu suka mikir gitu sama Rudi gitu ya. Aduh, buset, kalau kita kasih ini padahal kita bisa beli ini ya. Kalau kita kasih ini padahal kita bisa
bisa untuk yang lain yang kita mau gitu. Tapi kadang-kadang kita harus taat sama Tuhan dan ternyata walaupun kita kasih, Tuhan juga tetap kasih apa yang kita mau gitu. Tuh benar-benar saya sama Rudi alami gitu. Makanya ya sekarang kita selalu nggak pernah takut gitu untuk jadi berkat karena kita tahu janji Tuhan itu selalu ya dan amin gitu. Kemudian yang Tuhan ingetin, ya belajar memberi dengan sukacita gitu ya, nggak usah bersungut-sungut, nggak usah juga ketika kita memberi orang lain itu tahu gitu. Ketika kita bisa memberi dengan sukacita, next ya, ketika kita memberi dengan sukacita, kita itu akan terima sukacita yang lain yang lebih yang nggak pernah kita rasakan. Ketika kita melihat orang lain senang, kita tuh akan terima kesenangan juga yang lebih dari orang itu rasakan gitu. Itu yang saya rasain sama Rudi gitu ya. Ketika kita banyak memberi, ketika kita bisa melihat orang lain bersukacita, itu kita tuh sukacitanya lebih lagi gitu ya. Jadi benar-benar Tuhan itu menambah-nambahkan sukacita di hati kita ketika saya sama Rudi terus mau belajar memberi gitu ya. Di 2 Korintus 9 7 sampai 11 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Dia membagi-bagikan, Dia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Gitu ya. Jadi ini yang saya dan Rudi alami gitu. Ketika kami berusaha terus untuk menjadi berkat gitu. Malah Tuhan itu selalu menyediakan benihnya buat kami untuk kami tabur gitu. Benar-benar itu benih selalu Tuhan kasih gitu. Selalu ketika kami bersedia untuk menjadi orang yang bisa Tuhan pakai gitu ya, itu selalu Tuhan kasih dan Tuhan lipat gandakan. Itu yang kami alami. Dan makin hari ya itu kami diperkaya dengan segala kemurahan hati. Dan makin membuat kami selalu bersyukur karena kami lihat Tuhan itu luar biasa dan dahsyat banget gitu ya. Walaupun memang bukan melimpah-limpah dan bukan banyak gitu. Tapi selalu setiap saat ada berkat Tuhan yang kami terima gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita diingatkan jangan lupa bersyukur atas setiap berkat yang kita terima dan dipercayakan kepada kita gitu. Karena dalam bersyukur ada mujizat gitu. Dalam kita bersyukur kita boleh terus dikuatkan dan ada terus sukacita gitu ya. Mazmur 32 ayat 3 dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari gitu. Kalau kita terus jadi orang yang mengeluh, kita menjadi orang yang lesu gitu ya. Kita nggak pernah bisa menjadi orang yang bersemangat gitu. Tapi kita bisa bersyukur, hati yang gembira adalah obat, itu bisa membuat kita bisa semangat. Mari kita selalu memulai hari kita dengan mengucap syukur, supaya sepanjang hari yang kita jalani boleh penuh dengan sukacita, dan kita boleh bersemangat untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lain gitu. Kemudian di 2 Tesalonika 1 ayat 3 dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu dan saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah, dan kasihmu seorang kan yang lain makin kuat di antara kamu. Ketika kita bisa mengucap syukur, iman kita akan makin bertambah, dan kasih kita kepada sesama juga akan makin kuat gitu. Khotbah Pak Agus tanggal 7 Agustus itu adalah tentang iman dan perjanjian gitu ya. Nah, di situ Pak Agus bilang bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu dengan maksud dan tujuan. Ada maksud dan tujuan ketika Tuhan itu menciptakan kita gitu ya. Kita itu diciptakan diberkati untuk menjadi berkat gitu ya. Di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, di situ janji Tuhan adalah melalui Abraham ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Gitu. Itu janji Tuhan. Kita diciptakan Tuhan, kita dijadikan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, dan kita terima janji Tuhan lewat Abraham. Mari kita menjadi orang-orang yang bisa mengimani bahwa kita ini diberkati untuk menjadi berkat gitu ya. Kita
Mari kita pergunakan berkat Tuhan dengan baik. Seperti tadi di bendahara yang tidak jujur, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Mari kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi bendaharanya Tuhan yang bisa dipercaya, bendahara Tuhan yang baik, sehingga nanti ketika kita sampai dalam kemah abadi kita, Tuhan bisa memuji kita, Tuhan bisa berkata, kita ini benar-benar hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Saya serahkan kepada Rudi. Tuhan kita itu sangat kaya. Dia butuh berkat, butuh persembahan kita, sebetulnya tidak. Satu hal yang saya juga diingatkan, bahwa jangan berpikir bahwa kalau Tuhan ingin kita memberikan perpuluhan atau persembahan, terus Tuhan seolah-olah butuh duit kita, butuh persembahan kita. Kalau kita tidak mau meresponi apa yang Tuhan mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Jadi jangan sampai kesempatan-kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kita ini akan terambil orang lain karena kita tidak taat, kita tidak setia. Baiklah kita belajar bahwa Tuhan kita ini sangat kaya, ya. Dan Dia, kalau kita bisa diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, perpuluhan, itu hanya sebagai rasa syukur kita karena penyertaan Tuhan, karena berkat-berkat yang kita terima. Biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan tadi boleh menguatkan kita kami juga tetap terus belajar untuk menjadi orang-orang yang taat akan maunya Tuhan. Ya, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Pokok doa sudah saya bagikan kemarin. Tadi ada tambahan berdoa untuk tim aplikasi yang akan ke Bali besok dan pelayanannya. Untuk tim aplikasi ini adalah orang-orang yang sudah berumur dan kiranya Tuhan juga akan memberkati. Mungkin saya minta untuk Saudara Niko yang akan mengambil pokok doa ini karena saya belum dapat bagian kemarin. Ya, kita akan tetap tekun dan setia untuk belajar, untuk mengerti maunya Tuhan atas hidup kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk memasuki doa syafaat kita. Kita akan memujikan sebuah lagu, Ajarku Mengerti. Biarlah kita belajar untuk mengerti segala rencana Tuhan atas hidup kita. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengajarku
mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Yang mau mengerti rencana. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, Bapakku ajar. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan juga untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada. Ada pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Biarlah kami terus menghidupi sebagai orang-orang percaya yang kami hidupi di pengharapan yang terus membaik dari waktu ke waktu. Yang mengutamakan Tuhan, empati yang menyenangkan Tuhan, hidup yang terus belajar, aktif, inspiratif, dan kreatif. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa di